Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurrumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullahu taala. Dan sekarang kita melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu babul i'rabi, bab tentang i'rab. Babul i'rabi, bab tentang i'rab, huwa lughatan al-bayanu, taqulu a'rabtu amma fi dhamiri ay bayantuhu. Bab tentang i'rab. I'rab secara bahasa artinya adalah penjelasan. Kamu katakan misalnya a'rabtu amma fi dhamiri, aku menjelaskan apa yang ada pada rahasiaku. Ai bayantuhu, bayantuhu. Baik. Ma'na al-i'rabi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah berubahnya keadaan akhir suatu kata dikarenakan perbedaan faktor yang masuk kepadanya, baik berubahnya itu secara lafaz ataupun secara takdir. Sebagaimana yang kama yaqulu sahibul ajurumiyati, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Al-Ajurumiyah, yaitu Ibnu Jurmas Al-Haji rahimallahu taala. Wa syarhu dzalika annaka taqulu jaa Muhammadun wa ra'aitu Muhammadan wa dhahabtu ila Muhammadin. Dan penjelasan dari kalimat tersebut, misalnya kamu mengatakan jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Wa ra'aitu Muhammadan, Muhammad, aku telah melihat Muhammad. Wa dhahabtu ila Muhammadin, aku pergi menuju Muhammad. Fa fil misalil awwali rafa'na al-isma, wa fil misalil tsani nasabnahu, wa fil misalil tsalisi kasarnahu. Maka pada contoh yang pertama kita merofahkan isim Muhammadun. Pada contoh yang kedua kita menasabkannya Muhammadan. Pada contoh yang ketiga kita mengkasrohkannya, Muhammadin, Ja'a Muhammadun ini marfu, ra'aitu Muhammadan mansub, kemudian zahabtu ila Muhammadin ini majrur. Fataghyiru akhiril ismi birrafi wan nasbi wal jarri bisababi dukhulil awamilil mukhtalifati alaihi huwa al-i'rabu. Maka berubahnya akhir suatu isim dengan rafa, dengan nasab, dengan jar pada contoh-contoh ini dengan sebab kemasukan faktor yang berbeda-beda kepadanya, inilah yang dinamakan dengan i'rab. Artinya kata Muhammad itu bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, tergantung amilnya, tergantung faktornya. Sehingga kita katakan inilah yang namanya i'rab, berubah-ubah. Wa taqulu as'a fi mas'alatika wa hadaral fata ila al-madrasati wa akramtul fata li ajlika. Fa as'a fi'lun marfu'un taqdiran fil misalil awwali wal fata ismun marfu'un taqdiran fil misalis tsani wa mansubun taqdiran fil misalis tsalisi. Kok dibilang mansubun ya? Jadi al-fata pada contoh yang ketiga itu kan wa mansubun takdiran fil misalis salisi. Taib. Dan kamu katakan contohnya as'a fi mas'alatik. Saya berusaha menyelesaikan masalahmu. Saya berusaha bertanya kepadamu. Kemudian hadaral fata ila madrasah. Seorang pemuda telah hadir ke sekolah. Wa akramtul fata li ajlika, dan aku memuliakan seorang pemuda li ajlika karena dirimu. Maka as'a adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan secara takdir. Kenapa? Karena enggak kelihatan rafa'nya. As'a ini kan enggak kelihatan rafa'nya, enggak ada dhammahnya, Maka as'a kita katakan marfu'nya takdir, muqaddar. Kemudian al-fata pada contoh hadar al-fata ini kan marfu dia, isim marfu. Tapi dia takdiran muqaddar pada contoh yang kedua. Kemudian pada contoh yang ketiga akramtul fata ini dinasobkan. Tapi enggak kelihatan nasabnya. Ini namanya muqaddar.
Maka setiap fiil dan isim yang akhirnya huruf illat, dia ini i'rabnya nanti muqaddar. I'rabnya muqaddar. Seperti misalnya Musa, ya. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Itu kan kayak nggak ada perubahannya ya. Semuanya kita bacanya Musa. Nah, ini namanya perubahannya muqaddar, ya, ditakdirkan. Fataghyiru akhiril kalimati bisabab ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha qad yakunu malfudhan bihi mislu yahduru Muhammadun minas safari fa inna taghyira fi hadzal misali zahirun fil ismi wal fi'li. Maka perubahan akhir kata dengan sebab perbedaan faktor yang masuk kepadanya terkadang ada yang dilafazkan. Artinya perubahannya zahir, bisa didengar oleh telinga dan dilihat oleh mata dalam bentuk tulisan. Contohnya yahduru Muhammadun minas safari. Di sini ya, maka sesungguhnya perubahan pada contoh ini zahir, dua-duanya nampak, baik pada isim maupun pada fiil. Yahduru marfu, mana tanda rafanya adalah dhammah. Muhammadun fa'il marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Ini yang disebut sebagai lafzon atau bahasa i'rabnya adalah zahir. Wa qad yakunu taghyiru muqaddaran mislu yakhsha, hadaral fata, ja'al qadi. Fadhammatu muqaddaratun ala akhiril fi'li ay ala al-alifi fi yakhsha. Wadhammati aidan muqaddaratun ala al-alifi fil fata wa muqaddaratun aidan ala al-ya'i fil qadi. Ya. Jadi terkadang ada yang malfuz dilafazkan atau zahir, dan terkadang ada yang perubahannya itu muqaddaran, ditakdirkan. Contohnya fi'il yakhsha. Fi'il yakhsha ini kalau dia jadi ya marfu, misalnya tadi kan udah dikasih contoh ya. Mana tadi? Tadi itu contohnya adalah nggak ada. Misalnya yakhshal muslimun Allah, orang-orang Islam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakhsha ini adalah fi'il mudhari marfu. Tanda rafanya mana? Tanda rafanya adalah dhammah yang ditakdirkan. Begitupun hadaral fata, al-fata ini marfu. Mana tanda rafanya? Ini dhammah muqaddarah. Ja'al qadi. Ja'al qadi, mana tanda rafa al-qadi? Ini adalah dhammah muqaddarah 'ala al-ya, ya. Fa dhammatu muqaddaratun 'ala akhiril fi'li ay 'ala al-alifi fi yakhsha. Maka dhammah ditakdirkan atas akhir dari fi'il. Artinya atas alif pada fi'il yakhsha. Jadi kalau kita mau ngirab yakhsha, misalnya yakhshal muslimun Allah, yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Nah, itu cara ngirabnya. Dhammah muqaddarah di atas alif. Wa dhammatu aidan muqaddaratun 'alal alifi fil fata, ya. Hadaral fata, ini kan al-fata sebagai fa'il. Kalau kita mau i'rab, al-fata fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Seperti itu. Wa muqaddaratun aidan 'alal ya'i fil qadi, ya. Contohnya tadi ja'al qadi, kita katakan al-qadi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i, ya, seperti itu. Amsilatun ukhra 'alal qaidati, contoh-contoh yang lain atas kaidah, ya. Ini Masya Allah ya, beliau menyebutkan contoh banyak juga di sini. Taib, al-misalul awal, contoh yang pertama, ahya bi'atfika, aku hidup dengan belas kasihmu. Di sini ahya fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi litta'azzuri, ya. Fi'il mudhari di sini ahya, ini kan fi'il mudhari dhamir anak, ya. Dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah atas alif litta'azzur. Nah, harus diperhatikan ya, fi'il atau isim yang akhirnya huruf illat ini terbagi menjadi dua. Ada yang ta'azzur, ada yang siqal. Jadi ada yang takdirnya itu karena uzur, ada yang karena berat. Artinya kalau beratnya hilang maka dia boleh dimunculkan. Mana yang ta'azzur, mana yang siqal? Ta'azzur itu
kalau huruf ilatnya adalah alif. Kalau huruf ilatnya adalah alif. Kenapa kalau fiil dan isim huruf ilat akhirnya adalah alif, lalu kemudian kita katakan dia uzur? Karena yang namanya alif nggak bisa dikasih harokat. Ya nggak mungkin alif itu jadi a, i, u. Kalau alif jadi a, i, u ini bukan alif lagi, namanya hamzah. Beda dengan wawu dan ya. Wawu dan ya ini memang hukum asalnya bisa menerima harokat. Wawiwu, ya, yi itu bisa. Ya. Sehingga kalau fi'il atau isim yang huruf terakhir huruf ilat alif, kita katakan dia adalah ta'azur. Adapun kalau huruf ilat yang wawu dan ya, dia adalah siqal. Nah. Al-misalus sani armil kurata biyadayya. Ya, contoh yang kedua, saya melempar bola dengan kedua tangan saya. Armi fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i lis-siqali. Ya. Armi di sini fi'il mudhari yang marfu dengan dhammah muqaddarah atas ya karena siqal. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau akhirnya alif namanya ta'azzur. Kalau akhirnya ya dan waw namanya siqal. Kita baca yang ketiga biar lengkap. Al-misalus salis, ya, contoh yang ketiga, ya, ad'ullaha laka bil khairi. Aku memohon kepada Allah untukmu, ya, agar memperoleh kebaikan. Ad'u fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal wa'i lis-siqali. Ad'u di sini adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah atas waw karena siqal. Kesimpulannya kalau fi'il mudhari' akhirnya alif seperti ahya, kita bilangnya ta'adzur. Tapi kalau akhirnya ya dan waw seperti armi dan ad'u, kita bilangnya siqal. Kenapa? Nanti kelihatannya itu pas mansub dan majzum, ya. Misalnya ahya bi'atfika. Kalau kita tambahkan lan di depannya, tetap aja kita bacanya lan ahya bi'atfika. Tapi kalau armi, ya, armi al-qurata biyadayya, kalau ada lan jadinya lan armiya. Al-qurata biyadayya. Begitupun adullaha laka. Ya, misalnya lan ad'uwallaha lil kafirina. Ya. Lan ad'uwallaha lil kafirina. Aku tidak akan berdoa kepada Allah untuk orang-orang kafir. Nah, di sini ya ketika mansub jadi harokatnya zahir. Lan armiya lan ad'uwa. Itulah kenapa fiil yang diakhiri huruf ilat ya dan waw hanya dikatakan siqal, berat. Karena sebetulnya bisa aja kita mengatakan armiyu, iya enggak? Armiyu, armiya, armiyi. Ad'u, ad'uwa, ad'uwi. Kan bisa aja sebenarnya. Cuma memang ya berat ini mengucapkannya. Sehingga ketika uzur beratnya hilang, dia ditampakkan. Kapan hilang? Yaitu ketika mansub. Lan armiya, lan ad'uwa. Tapi ketika majzum maka dia enggak, ya, beda hukumnya nanti, ya. Dia dibuang huruf ilatnya. Intinya ya ketika mansub untuk fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat ya dan waw, dia fathah zahirah. Lan armiya lan ad'uwa. Sedangkan yang akhirnya huruf ilat alif tetap aja lan ahya. Kenapa? Karena yang namanya alif selamanya nggak bisa dikasih harokat. Taib. Al-misalur rabi, ya, contoh yang keempat. Ja'at huda minal madrasati. Huda datang dari sekolah. Huda ismun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi lit'azuri. Huda adalah isim yang dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah atas alif karena uzur. Jadi kalau tadi contoh 1 sampai 3 ini kan contoh untuk fi'il mudhari, ya. Sekarang beliau membahas contoh untuk isim. Ra'aitu huda fil madrasati. Huda ismun mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi lit'azuri. Ya, ini contoh yang kelima. Al-misalus sadis, ya, al-misalus sadis
Salamtu ala banatika Huda. Aku mengucapkan salam atas anak perempuanmu Huda. Huda ismun majrurun bikasratin muqaddaratin alal alif li ta'zuri. Nah, contoh yang ke-4 sampai ke-6 ini menunjukkan bahwa kalau ada isim yang diakhiri oleh huruf illat alif, maka mau ketika marfu, ketika mansub, ketika majrur, tidak ada bedanya sama sekali. Ja'at huda, ra'aitu huda, salamtu ala huda. Ya. Karena memang seperti yang dibilang tadi, yang namanya alif itu memang nggak bisa dikasih harokat. Jadi ya selamanya begitu. Taib. Al-misalus sabi' hadarat da'i ilal manzili. Seorang da'i, ya, pendakwa telah hadir ke rumah. Ad-da'i ismun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i lis-siqali. Ya. Ad-da'i di sini adalah isim yang dirafa'kan dengan dhamma muqaddarah atas ya karena berat. Kemudian al-misalus samin nazartu ilal qadi fil jalsati. Saya melihat ya kepada seorang qadi, seorang hakim fil jalsah, di tempat duduk. Al-qadi ismun majrurun bi kasratin muqaddaratin 'alal ya'i lis-siqali. Ya. Nah, ke-7 dan ke-8 ini memberikan contoh isim ya yang diakhiri oleh huruf illat ya, ad-da'i dan al-qadi. Kalau isim diakhiri oleh huruf illat ya, maka kita katakan siqal, ya. Siqal. Kenapa? Karena sayangnya beliau nggak memberikan contoh ketika mansubnya ya. Ketika dia mansub, dia fathah zahirah. Ra'aitu da'iya, ra'aitul qadiya, ya. Ini kalau mansub, ra'aitu da'iya, ra'aitul qadiya. Itulah kenapa ad-da'i al-qadi, ya, dikatakan sikol, berat. Ketika beratnya hilang, maka dia diberikan fathah yang zahir, ya, harokat yang zahir. Ra'aitu da'iya, ra'aitul qadiya. Naam. Kemudian al-misalut tasi', contoh yang ke-9, yahdurut tilmidul ana, seorang murid ya sedang hadir sekarang. Yahduru fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin dhahiratin fi akhirih. Nah, yahduru di sini fi'il mudhari yang tanda rafa'nya zahir, jelas ya, ada dhammah di situ. Kemudian al-misalul ashir, hadara Muhammadun. Muhammadun ismun marfu'un bi dhammatin dhahiratin fi akhirih. Ya. Muhammad sini adalah isim dirafa'kan dengan dhammah dhahirah pada akhirnya. Kemudian contoh yang 11 12 ini semuanya dari 9 sampai 12 ini contoh yang zahir ya. Ra'aitu waladan fil hadiqati. Saya melihat seorang anak di taman ya. Waladan ismun mansubun bi fathatin dhahiratin fi akhirih. Akaltu min tabaqin alal ma'idati. Saya makan dari piring di atas hidangan. Ya. Tabaq sini ismun majrurun bi kasratin dhahiratin fi akhirih. Jadi 9 sampai 12 itu memberikan contoh isim yang tanda i'rabnya zahir ya. Yahduru fil mudhari yang jelas marfu'nya dengan dhammah. Muhammadun isim yang marfu'nya dengan dhammah. Ra'aitu waladan isim yang mansubnya dengan fathah. Akaltu min tabaqin isim yang majrurnya dengan kasrah. Ya, nah. Jadi ini contoh-contoh yang berkaitan dengan masalah i'rab baik yang zahir ataupun yang muqaddar. Nah, kita lanjutkan. Ma huwal bina'u? Apa itu mabni? Apa itu bina? Jadi ada i'rab, lawannya adalah bina. Ya, kalau i'rab itu berubah-ubah keadaannya. Kalau bina tidak berubah-ubah keadaannya. Al-kalimatul lati la yataghayyaru akhiruha bi ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha taghyiran dhahiran
أو مقدرا بأن لزم آخرها حالة واحدة لا تكون معربة وإنما يقال لها مبنية والبناء ضد الإعراب وهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة بحيث لا يختلف باختلاف العوامل الداخلة على الكلمة أما تعريف البناء في اللغة فهو وضع شيء على شيء يراد به الثبوت. Nah, jadi yang dimaksud dengan mabni adalah kata yang tidak berubah akhirnya dengan perubahan faktor yang masuk padanya, baik perubahannya itu zahir ataupun muqaddar. Di mana kata yang bina itu senantiasa akhirnya dalam keadaan yang sama, tidak berubah-ubah. Dan ya, bina ini dikatakan istilahnya adalah mabni. Dan bina adalah lawan dari i'rab, yaitu adalah tetapnya keadaan akhir suatu kata pada suatu keadaan, ya, dengan sekira-kira tidak berubah kata tersebut dengan perubahan faktor yang masuk pada kata tersebut. Adapun definisi bina secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang dikehendaki ketetapannya, kekokohannya. Itu bina, ya, karena bina kan secara bahasa artinya bangunan, ya. Nah, jadi bedanya i'rab sama bina, kalau i'rab itu berubah-ubah akhirnya, baik berubahnya secara zahir nampak ataupun tidak nampak, muqaddar. Tapi kalau bina, apapun yang terjadi, mau ada huruf apapun di situ, mau ada faktor apapun di situ, kata tersebut tetap dalam keadaan yang satu, ya. Misalnya man selamanya man aja, nggak ada manun, manin, manan gitu. Kemudian aina selamanya aina, nggak mungkin jadi ainu atau aini, ya, kayak gitu. Nah, amsilatul kalimatil amsilatun li kalimatin mabniyatin. Contoh kalimat atau kata yang mabni. Ja'a, ini fi'il madi mabni. Uktub, fi'il amr mabni. Sah bisukunil ha, ini namanya isim fi'il amr mabni. Amsi, ini dzaraf, ya, mabni. Si bawaihi, ini contoh isim yang mabni. Ahada asyara, ini namanya adat murakkab, ya. Adat murakkab itu adalah bilangan 11 sampai 19. Semua adat murakkab itu mabni. Kita katakan dia mabniun ala fathi al-juz'aini. Dimabnikan atas memfathahkan dua bagian. Karena kan ada bagian pertama ahada, isna, salasa, kemudian ada bagian kedua asyara. Itu dua-duanya fathah. Hada, ini contoh isim isyarah yang mabni. Kemudian alladzi, contoh isim mausul yang mabni. Kemudian ini nggak tahu yang diinginkan apa. Tapi baik min atau man dua-duanya mabni, ya. Min huruf jar mabni, man ini isim mausul mabni. Sa'a, sa'a di sini huwa fi'lun madin mabniun. Sa'a ini mabni, tapi dia mabninya, ya, kita lihat, ya, penjelasan di bawahnya. Sa'a huwa fi'lun madin mabniun wal bina'u huna taqdiri 'alal alifi. Jadi sa'a di sini fi'il madi mabni, tapi mabninya itu muqaddar di atas alif. Fal bina'u aidan qad yakunu dhahiran kama fi ja'a wa qad yakunu muqaddaran kama fi sa'a. Maka bina atau mabni itu juga bisa zahir seperti ja'a, bisa juga muqaddar seperti sa'a, ya. Jadi baik mu'rab ataupun mabni sama-sama bisa muqaddar. Dan makanya kalau kita ngi'rab sa'a itu adalah sa'a fi'lun madin mabniun ala, ya, fathin muqaddarin alal alifi, ya, kayak gitu. Nah, fa kullu hadhihi kalimatun mabniyatun li'anna akhiraha yalzamu halatan wahidatan mahma ikhtalafat al-awamilud dakhilatu 'alaiha. Maka setiap kata ini adalah mabni karena akhirnya itu senantiasa dalam keadaan yang sama, ya, apapun, ya, faktor yang masuk kepadanya. Jadi nggak peduli
ada apapun huruf sebelumnya atau faktor ya yang ada, dia tetap dalam keadaan demikian. Makanya disebut sebagai mabni. Tapi mungkin sampai sini dulu ya, nanti untuk khulasannya di rekaman lain supaya nggak kepanjangan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.